Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi yang kelima tentang metodologi penelitian, yaitu terkait variabel penelitian. Karena kita sebelumnya juga membahas mengenai berbagai variabel yang nantinya bisa digunakan untuk merumuskan hipotesis kita. Baik, variabel penelitian. Nah, apa tuh variabel penelitian itu? Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Tentunya secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai dan bisa diukur. Nah, macam-macam variabel penelitian di dalam penelitian kuantitatif, kita mengenal ada variabel independen, variabel dependent, variabel moderating, dan variabel intervening serta variabel kontrol. Nah, apa saja yang dimaksud variabel ini? Variabel independen adalah variabel yang bersifat bebas atau biasa disebut variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang biasa kita sebut dengan variabel yang dipengaruhi. Nah, sedangkan variabel moderating ini adalah variabel yang lebih sifatnya memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Kemudian variabel intervening ini adalah variabel yang menjadi perantara antara variabel independen dan dependen, di mana kita ingin melihat apakah variabel independen ini bisa secara langsung dihubungkan dengan variabel dependennya atau harus melalui sebuah variabel intervening sebelum kemudian dihubungkan ke variabel dependennya. Yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini variabel yang dibuat secara konstan, di mana hubungan variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Nah, dari kelima variabel ini kita bisa sesuaikan kebutuhannya, disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitiannya. Kemudian dari variabel-variabel penelitian tersebut kita bisa menggunakannya dalam sebuah penelitian yang nantinya kita bisa hubungkan dengan menunjukkan dalam bentuk model hubungan antar variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan model hubungan antar variabel? Ini adalah hasil kerangka berpikir yang disusun berdasarkan teori tertentu yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Beberapa model hubungan variabel penelitian bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah model hubungan sederhana. Nah, di sini kita dihadapkan pada adanya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kita bisa contohkan bentuk hubungan sederhananya adalah independensi dihubungkan dengan tanda panah ke kinerja auditor. Ini contoh kasus yang ingin kita teliti di persoalan kasus-kasus yang ada di prodi akuntansi. Nah, di sini kita bisa merumuskan berbagai masalahnya, bisa dengan melihat secara deskriptif, yaitu ingin melihat seberapa besar tingkat independensi saja, atau seberapa besar tingkat kinerja auditor, atau ingin melihat dua hubungan antara apakah independensi berhubungan terhadap
adanya peningkatan kinerja auditor. Oke, selanjutnya yang kedua adalah model hubungan variabel sederhana berurutan. Nah, ini masih dianggap sederhana, namun di sini kita bisa melihat ada lebih dari 2 variabel, tetapi dalam hal ini kita masih menyebutnya sederhana. Di mana di sini kita lihat ada variabel independennya, ada X1, X2, X3 yang dihubungkan dengan ada satu variabel dependen, yaitu kualitas outcome yang kita simbolkan dengan simbolnya Y. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kualitas input ini bisa berdampak pada kualitas proses dan selanjutnya bisa berdampak pada kualitas output, yang pada akhirnya nanti kita akan bisa melihat apakah kualitas output yang diperoleh dari hasil hubungannya dengan ada kualitas input dan proses ini akan berdampak terhadap kualitas outcome. Ini contoh hubungan variabel sederhana berurutan dengan menggunakan lebih dari 2 variabel yang tentunya hubungannya masih dianggap sederhana. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel independen. Di sini kita juga bisa menggunakan lebih dari 2 variabel independen. Ini semua tergantung dengan rumusan, tujuan, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Ini contoh modelnya seperti ini, yaitu menunjukkan adanya 2 tanda panah, di mana 2 tanda panah ini menunjukkan adanya variabel independen X1, yaitu independensi kepada kinerja auditor sebagai variabel dependen, dan kompetensi sebagai variabel independensi yang kedua dihubungkan dengan kinerja auditor dalam hal ini sebagai variabel dependen. Nah, ini bisa dirumuskan menjadi beberapa rumusan maupun beberapa hipotesis. Yang keempat adalah model hubungan variabel dengan 2 variabel dependen, di mana kita melihat dari gambar yang disajikan, ini ada 1 variabel independen. Di sini saya contohkan misalnya corporate social responsibility dihubungkan dengan variabel dependennya, yaitu yang pertama ada kinerja perusahaan dan yang kedua adalah nilai perusahaan. Kalau melihat gambar ini kita bisa merumuskan menjadi 3 permasalahan dilihat dari tanda anak panahnya, yaitu CSR ke kinerja, CSR ke nilai, dan kinerja bisa ke nilai atau sebaliknya. Ini yang mungkin nanti bisa kita turunkan menjadi rumusan, tujuan maupun hipotesis. Ya, kita sekarang sudah sampai ke model yang kelima, yaitu model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Kita lihat di sini, saya menggunakan contoh yang ada di kasus akuntansi pada umumnya, yaitu kita ingin meneliti tentang kualitas sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi akuntansi dihubungkan dengan ada 2 variabel dependennya, yaitu kepuasan pengguna dan kinerja pengguna. Kita lihat di sini antar variabel independen X1 dan X2 ini juga bisa saling berhubungan, yang kemudian di variabel dependennya juga demikian adanya antara kepuasan pengguna dan kinerja pengguna. Ini juga bisa kita teliti apakah ada hubungan di antara keduanya, dan kemudian kita juga meneliti variabel independen dihubungkan dengan masing-masing variabel dependennya. Dan ini kalau kita lihat tanda panahnya ini bisa dirumuskan menjadi berbagai rumusan masalah, berbagai tujuan penelitian dan hipotesis. Kemudian yang selanjutnya adalah model hubungan struktural atau jalur. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana bentuk hubungan struktural atau jalur ini. Kita contohkan misalnya ada 2 variabel independen, di sini ada leverage dan profitabilitas. Kemudian kita hubungkan dengan adanya variabel jalurnya, di sini ada CSR, yang kemudian kita hubungkan kembali ke variabel dependennya, yaitu nilai perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat apakah leverage dan profitabilitas ini langsung bisa berhubungan dengan nilai perusahaan
ataukah perlu ada mediasi atau intervening di sini, karena di sini kita menggunakan ada struktur jalur, dalam hal ini CSR sebagai variabel intervening. Nah, dalam hal ini kita nanti bisa menyelesaikan dengan menggunakan alat analisisnya, bisa menggunakan analisis path analisis atau analisis jalur. Nah, ini mungkin beberapa model hubungan yang bisa dikembangkan di dalam penelitian kuantitatif. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi materi metodologi penelitian pertemuan kelima, dan kita akan ketemu pada materi-materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.